Halo guys, bersama Jibril di NKR Tech ya. Kali ini gue mau ngebahas soal pengalaman gue selama 3 tahun ini ya, bekerja sebagai IT support spesialis di beberapa perusahaan gitu ya. Gue mau sharing gitu ya, mungkin bisa aja nih membantu bagi kalian adik-adik atau ya senior-senior bisa dengerin lah ya dengan santai gitu ya. Oke, oke, langsung aja kita mulai. Oke, first impression. Oke, sebelum sebelum first impression, gue mau cerita nih. Background pendidikan gue itu adalah SMK Teknik Komputer Jaringan ya. Jadi bagi kalian yang nggak tahu, mungkin SMK TKJ singkatannya. SMK Teknik Komputer Jaringan itu ya belajarnya tentang jaringan ya, tentang networking, mulai dari pengkabelan, router, access point, dan lain-lain ya. Sebenarnya ada banyak juga firewall dan lain-lain kalau udah dalam gitu ya. Cuman untuk sekelas SMK ya paling itu ya, dan server sih, Debian server gitu waktu itu gua lulusan tahun 2018 ya. Oke, gue cerita awal gua ya. Yang gua tahu kan IT support spesialis itu sebenarnya bisa apa aja ya. Kalau di Indonesia di negara Indonesia kita tercinta itu IT support spesialis itu masih dipandang sebagai IT yang bisa apa aja gitu. Nggak kayak pekerjaan IT yang lainnya seperti misalkan programmer atau network engineer atau jargon-jargon pekerjaan yang lainnya gitu ya. Jadi kalau kalian ngelihat nih di loker ya, di lowongan kerja IT support itu kadang-kadang agak-agak mencampur tuh, agak-agak campur tuh kualifikasinya. Misalkan harus bisa website, harus bisa jaringan. Well, I mean jaringan nggak apa-apa ya. Harus bisa website, harus bisa jaringan, harus bisa desain, harus bisa marketing, eh marketplace gitu ya. Nah itu emang agak aneh sih di situ sih. Tapi kalau pengalaman gue sih, gue untuk pertama itu ngehandle website ya. Jadi website si perusahaan itu down dan gue harus perbaiki. Jadi gue cuman komunikasi sama vendor dan akhirnya gue bisa menyelesaikan masalah itu ya. Terus dan kedua, setelah bisa nggak down, gue harus suruh ngebuat ulang lagi desain websitenya ya. Waktu itu tahun 2019 gue masih pakai WordPress ya. WordPress dengan plugin Elementor ya. Jadi tampilannya kayak seadanya gitu ya. Cuman udah oke lah untuk sekelas perusahaan kecil lah ya. Walaupun sudah PT tapi masih perusahaan kecil lah. Perusahaannya di bidang coffee roastery gitu ya. Jadi bikin bisnis company profile gitu ya. Oke, setelah itu di situ juga karena jaringannya masih ala kadarnya ya. Jadi gua waktu itu saranin untuk atasan gua untuk beli mikrotik gitu ya. Mikrotik waktu itu apa adanya sih, Haplight, karena lagi-lagi kliennya cuma ada 15-20 orang. Gua kasih ini aja sih, gua kasih proxy atau soket ya supaya YouTube nggak bisa diakses di jam-jam tertentu, sama di limit bandwidthnya. Itu aja sih. Setelah itu gue pindah ya. Uh, Setelah itu gue pindah ke perusahaan kedua ya. Perusahaan kedua. Nah ini lebih unik nih. Perusahaan kedua nih gajinya oke lah. Gajinya UMR. Kalau sebelumnya gajinya jauh dari UMR ya. Kalau yang kedua nih gajinya UMR tapi shift. Kerja 6 hari kalau nggak salah, kerja 6 hari ya, kerjanya 6 hari terus 3 shift, jadi bisa pagi, siang, atau malam gitu sampai paginya lagi gitu. Jadi kerjanya apa sih? Kerjanya ini adalah SMS blasting gitu, pakai adalah alatnya gitu, dan kita harus setting servernya, jagain supaya si SMS itu bisa mencapai ke nomor yang ditargetkan gitu ya. Nah itu sih yang menurut gua paling sedikit ininya sih, pengalamannya gitu ya. Jadi gue nggak bakal bahas lebih lanjut gitu ya. Setelah itu yang ketiga ya, perusahaan ketiga. Nah ini perusahaan ketiga nih yang lama nih, 1,5 tahun lah. Jadi 1,5 tahun ini perusahaan ini nih yang terakhir yang gue apply itu, yang terakhir yang gue kerja itu adalah di perusahaan ini. Gue lemah juga sebagai IT support, dan itu gue adalah orang pertama IT di perusahaan itu gitu. Jadi ketika divisi IT itu terbentuk, gue orang pertama yang kerja di situ gitu. Jadi masih ya sebenarnya infrastrukturnya udah ada sih, kayak misalkan udah disettingin kamera CCTV ya sudah terpasang, terus kabel-kabel secara dasar udah terpasang, sebenarnya udah connect semua ke internet, cuman belum ada penjaganya gitu, belum ada sekuritasnya. Ya karena mungkin kan seadanya ISP ya, ngubungin kabel dari sana ke sini gitu ya, ada 2 gitu kantornya, seberangan sih, cuman berjarak 50 meter lah, jadi nggak terlalu narik kabel panjang ya, pakai kabelan. Yang pertama yang gue lakuin adalah ya mengenali dulu nih semua usernya, yang megang komputer siapa, yang megang laptop siapa, access point lokasinya di mana. Jadi
Langkah pertama gua nih sebagai IT support adalah aset aset recognizer aja dulu. Jadi mengenali aset dulu nih. Ada berapa jumlah laptop, komputer, access point, router, merek apa, ISP-nya apa, username, password gitu-gitu ya. Spesifikasi secara dasar. Udah gue dapet semua, baru gue bisa ajuin nih mikrotik ya, supaya jaringannya lebih aman dan lebih tertata gitu ya, lebih rapi gitu. Oke. Setelah itu gue ajuin mikrotiknya ini nih, mikrotiknya RP4011 tanpa wifi ini. Kenapa gue pakai ini? Karena pertama mungkin karena speknya udah memadai ya. Sebenarnya nggak memadai tapi lebih ya, lebih. Jadi gue yakin sih kalau misalkan perusahaan yang berkembang ke depan itu masih bisa dipakai lah untuk 2-3 tahun ke depan, karena lagi-lagi spesifikasinya bagus gitu ya. Contohnya adalah misalkan portnya itu rata-rata semuanya adalah 1 Gbps gitu ya. Tiap semua port adalah 1 Gbps atau 1000 Mbps, ada juga yang 10 Gbps, ada yang SFP, bisa PoE juga, banyak fiturnya juga di software embedded si Mikrotik OS 7-nya gitu juga ada banyak ya. Oke, setelah itu di Mikrotik, setelah Mikrotik ya tentu aja gue setting seperti dulu ya. Jadi assignment, DHCP list, gue statikin, jadi semua orang yang dapat internet gue kasih DHCP, tapi habis itu gue statikin biar IP-nya itu aja, jadi memudahkan gue untuk troubleshooting ke depan gitu ya. Setelah itu limit bandwidth seperti biasa, setelah limit bandwidth terus blokir ya kayak YouTube dan lain-lain lah ya, sosial media dan lain-lain supaya nggak dipakai di jam-jam tertentu. Routing seperti biasa, udah sih. Setelah Mikrotik itu kan jaringan lah. Setelah itu gue disuruh bikin website. Nah, website kan perusahaan belum ada nih kalau nggak salah. Website itu ada sih website, seperti domainnya ada, ketika dibuka itu cuman IIS ya, yang Windows Server yang ada web servernya gitu, IIS atau ISS gitu. Nah di situ ya itu mah kosongan gitu, kayaknya untuk karyawan aja dan nggak dipakai gitu ya. Jadi gue putusin sih gue bikin desainnya sendiri pakai Figma ya. Figma waktu itu udah bikin desain bagus, oke udah di proof, gue bikin deh. Dan hebat dan gilanya tuh gue langsung milih pakai pemrograman yang kelas tinggi gitu ya, itu adalah Vue.js, pakai Nuxt.js, lebih tepatnya Nuxt 3 ya. Jadi waktu itu bukan pakai HTML, CSS, PHP yang biasanya gitu, tapi langsung yang kelas tinggi gitu. Kenapa gue pakai itu? Karena lagi-lagi kan gue kan merhatiin kecepatannya dan performa si website gitu ya. Karena kan semakin bagus performa websitenya kan harusnya semakin oke gitu ya, dilihat sama orang, experience-nya gitu dipakai ya. Oke, setelah itu jadi itu banyak tantangannya. Terus akhirnya gue nyari web hosting ya. Web hosting pertama ada web hosting yang pertama yang gue kira bagus, ternyata ya kurang oke lah ya. Setelah itu gue mindah ke hosting yang kedua, oke nih ternyata. Hosting yang kedua lebih cakep lah, lebih bagus lah. Pelayanannya bisa lewat WhatsApp 24 jam, nggak kayak yang hosting sebelumnya gitu ya. Terus hosting gue tuh hosting yang ya base value lah ya, yang tengah-tengah gitu, biasanya yang paket kedua lah. Setelah jaringan website clear, baru nih gue lanjut ke project ketiga nih. Project yang besar sih ini. Kenapa project yang besar? Karena ini mengintegrasikan semua data si perusahaan mulai dari hulu ke hilir gitu, dari purchase ya. Kalau kalian bekerja di perusahaan ya kalian pasti tahu lah. Mulai dari divisi pembelian sampai penjualan mau disatukan gitu. Kalau sebelumnya kan berjalan dengan Excel ya, jadi manual banget lah pakai Excel gitu. Dan sekarang pakai sistem ERP gitu ya. Nah si atasan gue itu juga milihnya adalah Odoo ERP ya. Semuanya sih berjalan dengan normal. Di awal-awal normal, nggak ada kendala, cuman mungkin belum siap lah secara user, secara mental, secara gue juga belum terlalu oke lah, walaupun sudah tahu lah dasar-dasarnya. Tapi ternyata sama vendor pertama itu kurang oke lah. Setelah itu didiemin, di abandon lah ya sebenarnya sih, di abandon, kata-kata yang bagusnya itu di abandon. Terus vendor kedua berhasil, ternyata udah oke sesuai dengan kemauan user, juga user udah make nih sampai sekarang juga masih berjalan optimal 80% lah dari target yang diharapkan. Tapi kalau untuk penggunaan ke semua divisi gitu ya, mencakup semua divisi atau enggak, belum sih. Jadi kalau misalkan semua data dirangkum gitu ya,
apakah si ERP bisa mengcover mungkin baru 50% lah ya. Jadi memang ERP itu emang project yang gede sekali sih. Jadi gua saranin bagi kalian yang memang fokus ke ERP ya di perusahaannya gitu, lagi mengembangin, harus belajar dalam-dalam sih. Belajar disimak dengan baik karena emang penting sih itu kalau memang kita sebagai IT support di suatu perusahaan menghandle ya, jadi administrator si ERP tersebut gitu. Oke, tadi sih dari gua sih. Sebagai IT support yang gua tahu sih yaitu ya eh ya banyak lah rasa suka duganya sih jadi IT support di Indonesia lah. Selama 3 tahun, saran gue sih setelah 3 tahun sih mungkin kalian harus ini ya menaikkan skill kalian, atau enggak ya cari pekerjaan yang lebih niche gitu, lebih fokus ke satu titik. Misalkan kalau kalian lebih suka jaringan ya kalian mending jadi network engineer. Kalau misalkan kalian suka troubleshooting, misalkan troubleshooting sehari-hari ya jadi IT helpdesk gitu ya. Misalkan kalau kalian suka pemrograman bisa jadi web programmer. Kalau sistem bisa jadi programmer juga, tapi ERP adalah developer lah, ERP developer gitu, ERP dev gitu aja sih saran dari gua. Jadi IT support itu sebenarnya ya buat batu pijakan aja sih, batu loncatan supaya kalian ke depannya bisa meningkatkan skill kalian ya, plus dapat duit, plus dapat skill, plus nanti bisa nyari pekerjaan yang lebih niche lagi gitu. Oke, sekian dari gua. Ya, ini ngobrol-ngobrol santai aja sih. Kalau kalian suka konten ini bisa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian yang paling membutuhkan ya, yang membutuhkan gitu. Kalian bisa tulis di kolom komentar kalian mau dibikinin konten seperti apa ya, oke? Oke, kalau gitu bye.